Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, saat ini kita masuk pada pleno kelima dari 6 pleno yang direncanakan. Saya di sini sebagai pemandu menyadari sepenuhnya betapa pleno kelima ini pleno yang lebih berat dari pleno-pleno sebelumnya karena dua alasan. Pertama, beberapa pokok soal yang tadi diwacanakan dan mulai mengerucut agaknya bagaimanapun harus disimpulkan terkait dengan bagaimana proses-proses terkait dengan kepentingan bagaimana negara dan agama diatur, bagaimana nasionalisme dikembangkan dan sebagainya, itu menyimpul pada bagaimana kemudian proses-proses itu diatur dalam suatu tatanan yang demokratis. Dan pleno kelima ini kita punya tugas bersama-sama untuk mencoba mencermati dan kemudian merumuskan kira-kira panduan prinsip-prinsip apa saja yang mesti dipegang terkait dengan pengembangan kedaulatan rakyat yang secara awam lebih banyak kemudian disebut sebagai demokrasi. Kedua, alasan mengapa berat, ini sesi setelah jam makan siang, ketika aliran darah konsentrasinya ke perut. Makanya di sini saya mohon maaf kalau kemudian mempersilahkan bagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu diberi anugerah kantuk, monggo dipun nikmati. Dan sesuai dengan topik dari sesi ini, yang nanti tertidur atau apa sudah diwakili oleh yang terjaga. Jadi ini prinsip perwakilan yang nanti juga akan dibicarakan di sini. Terlepas dari itu, di depan Bapak Ibu Saudara sudah hadir lengkap pasukannya, dua orang yang bergumul di bidang teoritis, karena kebetulan beliau-beliau adalah pengampu dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, dan yang satunya nanti yang sudah malang melintang, tapi pakai malang enggak? Di bidang politik praktis, dan saya kira segala pernik dan kemudian tidak hanya asam, tidak hanya garam, berambang bawang juga memahami bagaimana relik-relik politik kita, yaitu Bapak Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet ini saya perkenalkan pertama, salah satu warisan dari model pendidikan dulu masih sempat mengalami sekolah rakyat. Jadi kalau dari segi pengalaman tentu lain dengan yang sudah sekolahnya bukan rakyat lagi, tapi dasar. Beliau Madrasah Mu'alimin itu 68, kemudian IAIN, masih IAIN, belum UIN, Sunan Kalijaga lulus tahun 74, kemudian Universitas Indonesia S2. Bergumul di bidang politik praktis itu sebagai anggota DPR RI sejak 92 sampai 2009. Kemudian Ketua Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhari Purwokerto, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia Cilungsi Bogor. Kemudian buku yang sudah disusun di sini, Dinamika Kaum Santri tahun 82 dan Reformasi Konstitusi tahun 2000. Saya kira reformasi konstitusi ini pertanggungjawaban intelektual beliau, karena memang beliau secara nyata terlibat dalam beberapa amandemen, sehingga nanti bisa sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sempat muncul. Sebenarnya amandemen kita ini bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual atau tidak. Nah, itu nanti ada jawabannya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ari Dipayana, kandidat S3 UGM, S1 S2 di UGM, dosen Visipol, ilmu pemerintahan, ilmu politik dan pemerintahan. Kemudian paling kanan
paling utara, yaitu Profesor Dr. Bambang Purwoko. Belum profesor ternyata. Padahal ini dinyatakan, padahal dinyatakan di Balai Senat. Jadi mohon ini dipahami sebagai doa. Dari ISIPOL, S3-nya di Murdoch University, S2-nya ya, S3-nya di University of Westdas. Saya kira itu perkenalan singkat pada para pembicara. Urutan dari presentasinya nanti pertama tentu desainnya tidak urut seperti sebagaimana tertulis. Yang pertama saya persilahkan nanti Pak Ari, alokasinya ya sekitar 15 menit. Kemudian setelah itu nanti Pak Bambang, kemudian yang ngesui itu yang sudah makan asam garam banyak di bidang politik, yaitu Pak Slamet Effendi. Saya persilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pusat Studi Pancasila, karena saya juga dapat gelar doktor dari Pusat Studi Pancasila. Di leaflet yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya bisa diselesaikan gelar doktor saya. Yang kedua, saya sudah membuat makalah yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak dibagi lepas, tapi ada di dalam buku yang biru yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bisa dibaca di halaman atau di buku itu. Dalam makalah itu saya membuat judul atau mengambil tema kembali ke hakikat Respublika. Saya kira ini sebuah ajakan sekaligus juga sebuah kehendak gitu, yang mudah-mudahan menjadi kehendak kita bersama supaya kita kembali ke sebuah pondasi dasar yang dipikirkan oleh the founding fathers kita mengenai republik ini. Kata republik memang diambil dari res publica, sehingga kita kembali lagi harusnya mulai memikirkan apakah republik kita itu betul-betul sudah res publica atau belum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema yang diberikan panitia pada saya adalah berkaitan dengan Pancasila dan kedaulatan rakyat. Saya kira paham kedaulatan rakyat adalah sebuah paham yang merupakan semangat zaman pada akhir abad 20 maupun pada menginjak abad 21 ini. Saya kira kalau kita mencermati sejarah bahwa kehadiran paham kedaulatan rakyat ini merupakan sebuah hasil dari sebuah proses perjalanan zaman, dan saya kira di situ ada revolusi industri, ada revolusi nasionalisme, dan bahkan sekarang kita sudah memasuki revolusi post-industrialisme. Dan dari segala macam perubahan dan pergerakan yang terjadi dalam sejarah itu, kita bisa menyaksikan bahwa demokratisasi dan demokrasi berjalan bersamaan dengan ketiga revolusi tadi. Saya ibaratkan demokratisasi atau paham kedaulatan ini sudah menjadi sesuatu gelombang besar, yang mana gelombang besar ini justru bisa menghancurkan, tetapi juga ditandai oleh juga fenomena gelombang yang semakin surut. Pada suatu titik tertentu dia meningkat, tetapi pada titik yang lain dia bisa surut, kemudian muncul lagi. Jadi demokratisasi seperti yang digambarkan oleh Samuel Huntington itu digambarkan sebagai gelombang yang bisa berjalan dalam kurun waktu sejarah yang kita miliki, dan kita sampai saat ini berada dalam gelombang itu. Kalau Bapak Ibu sekalian mencermati apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, gelombang ini sudah begitu dahsyatnya, bisa merombak dan meruntuhkan sebuah tatanan politik tertentu. Bahkan dalam 1 tahun 2 tahun ini bisa membuat sebuah
sistem yang disebut dengan monarki absolut di Nepal bisa runtuh dan kemudian mengalami proses transisional sekarang ke sistem demokrasi berbasis pada konstitusional. Dan saya kira ini adalah sebuah dampak dari gelombang yang terjadi pada abad 20 dan 21 ini. Walaupun demokrasi, Bapak Ibu sekalian, kita pahami sebagai sebuah paham yang bisa diterima oleh sebagian besar negara bangsa di dunia, namun saya juga mencermati bahwa demokrasi dan juga paham kedaulatan itu adalah sebuah contested konsep. Sebuah konsep yang tidak homogen, sebuah konsep yang tidak solid, bahkan ditandai oleh perbedaan persaingan dalam mengaktualisasi konsep-konsep itu. Satu orang ilmuwan yang saya sebut namanya Stephen Levitsky itu menulis tentang democracy with adjective. Dia mengatakan ada 550 konsep demokrasi di dunia ini. Dan itu artinya bahwa apa yang kita bayangkan sebagai paham kedaulatan rakyat itu sudah mengalami proses tafsir, penafsiran, dan terus-menerus dikerangkai dalam sebuah konsep di berbagai negara bangsa, dan bentuknya akan berbeda-beda. Saya ingin mengatakan bahwa konsep demokrasi itu bahkan bisa dikatakan sebuah konsep yang sedang menjadi di berbagai negara coba dirumuskan bentuk-bentuknya, 550 konsep. Dengan penamaan yang berbeda, ada yang menyebutkan demokrasi liberal, demokrasi prosedural, demokrasi substansial, demokrasi partisipatori, demokrasi deliberatif demokrasi. Bahkan di Indonesia kita sudah dalam kurun waktu sejarah mempunyai berbagai macam konsep. Bung Hatta ketika bulan Oktober, kalau tidak salah tahun 45, mencoba memikirkan, mengejawantahkan konsep yang dipikirkan sebagai makna kedaulatan rakyat itu dalam konsep demokrasi yang berbasis pada multipartai. Bung Karno misalnya ketika dia mencoba merumuskan lagi, menemukan arah revolusi Indonesia, dalam pidatonya dia menyebutkan bahwa konsep demokrasi yang sebenarnya di Indonesia adalah konsep demokrasi terpimpin. Tidak berhenti di sana, Pak Harto sendiri melalui sebuah konstruksi pemikiran konsep kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, artinya kita punya dalam kurun waktu sejarah kita perdebatan, interpretasi, dan tafsir ulang berkaitan dengan konsep demokrasi. Nah, dengan cara pandang itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali kalau memang demokrasi menjadi sebuah contested konsep yang masih diperdebatkan, maka kita harus punya cara pandang dalam melihat demokrasi itu seperti apa. Apakah ini menjadi persoalan akademik saja? Menurut saya tidak, karena ini juga menjadi persoalan politik. Apa yang kita bayangkan sebagai konsep yang dikonsensuskan, apa yang menjadi konsep yang kita bisa terima menjadi konsensus nasional, itu adalah konsep yang kita miliki. Dan saya kira sangat wajar sebuah negara bangsa untuk membuat konsepnya sendiri. Bahkan the founding fathers kita dulu pernah mengatakan kita punya sistem pemerintahan sendiri. Yang menurut saya juga menarik. Karena kalau kita bandingkan di berbagai negara, konsep sistem presidensial kita juga bukan konsep yang bisa dicari komparasinya. Kalau kita melihat konstruksi Undang-Undang Dasar versi asli, itu sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem yang hibrid. Karena ada semangat yang parlementarianisme, tetapi juga ada spirit yang diakomodasi dari sistem presidensialisme. Dan saya kira ini satu pilihan yang wajar saja diambil dalam sejarah kita. Tinggal sekarang ini tanggung jawab sejarah bersama dari kita semua adalah apakah kita menghasilkan sebuah konsep sendiri itu. Nah, saya menawarkan ada dua cara pandang Bapak Ibu sekalian dalam melihat demokrasi dan isu kedaulatan rakyat ini dikaitkan dengan Pancasila. Cara pandang yang pertama adalah cara pandang yang normatif. Di mana cara pandang yang normatif ini melihat bahwa
apa yang kita sebut sebagai kedaulatan rakyat itu sebuah istilah atau konsep yang abstrak. Namun setelah itu harus juga dilakukan sebuah upaya untuk memaknakan konsep kedaulatan rakyat itu ke dalam sebuah konsep yang lebih konkret, yaitu konsep tentang negara. Dan turunannya dari konsep tentang negara itu adalah pada perumusan pasal-pasal konstitusi. Saya ingin menyederhanakan perdebatan pertama kita tentang negara berkedaulatan rakyat itu sesungguhnya adalah perdebatan kita tentang negara konstitusional. Bahwa kalau kita ingin menegakkan paham kedaulatan rakyat itu sesungguhnya kita bisa wujudkan, kita bisa kristalisasi sesungguhnya dalam perdebatan konsep dalam konstitusi kita. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa kita ingin berdaulat rakyat, harusnya kita memiliki konstitusi yang kira-kira menjamin sepenuhnya paham kedaulatan rakyat itu bisa teraktualisasi dalam desain penyelenggaraan negara, desain hubungan kekuasaan antar negara, hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara, dan juga desain hubungan-hubungan antar warga negara. Itu saya kira salah satu cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah cara pandang yang empirik. Kalau kita mengandaikan paham kedaulatan rakyat itu sejalan dengan negara konstitusional, maka pada cara pandang yang kedua, kita ingin melihat lebih jauh apakah demokratisasi, apakah demokrasi dan paham kedaulatan itu teraktualisasi, terwujud dalam praktek perilaku politik, praktek penyelenggaraan negara, dan praktek hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara. Mengapa kita perlu untuk mempertegas perbedaan antara normatif dengan praktek? Karena pada suatu titik tertentu bisa saja sebuah negara bangsa menyatakan dirinya mengakomodasi prinsip-prinsip kedaulatan dalam konstitusi mereka, tetapi dalam praktek penyelenggaraan negara itu jauh dari prinsip-prinsip dan juga konsep yang kedaulatan rakyat yang dinyatakan secara kuat dalam konstitusi. Sehingga dalam cara pandang ini saya tidak melihat problem normatif konstitusional saja, tetapi saya melihat bahwa demokratisasi itu juga persoalan praktek. Dengan cara itulah Bapak Ibu sekalian kita bisa melacak lebih jauh berbagai problem tadi, problem normatif kita, dan saya kira kita sudah mempunyai berbagai upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap konstitusi, dan terakhir sudah ada 4 kali amandemen terhadap konstitusi. Nah, pertanyaan seriusnya adalah apakah konstitusi yang kita bangun ini sudah menjamin atau sudah sebangun dengan prinsip konstitusi yang modern dan demokratis. Ada beberapa hal yang menjadi ciri dari konstitusi modern dan demokratis. Yang pertama ada prinsip pembagian kekuasaan di antara institusi-institusi pemerintahan. Yang kedua adanya prinsip akuntabilitas, pembatasan kekuasaan terhadap institusi-institusi pemerintahan. Ini yang disebut dengan berjalannya prinsip check and balances. Yang ketiga adalah apakah ada pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi itu. Nah, kalau itu sebagai ukuran, maka kita bisa melihat berbagai macam perdebatan yang terjadi dalam konstitusi kita yang baru, terutama kalau kita melihat hubungan kekuasaan dalam negara. Kalau dari sisi hubungan negara dengan warga negara, saya kira konstitusi kita ada kemajuan sekarang ini karena pasal tentang hak asasi manusia khusus diatur dalam bab sendiri dan diperkuat. Tetapi persoalannya adalah berkaitan dengan hubungan kekuasaan dalam negara. Bagaimana dengan prinsip sistem presidensialisme yang dipakai di Indonesia? Benarkah ada yang disebut dengan sistem presidensial murni? Karena kalau saya mendengar dari debat-debat yang terjadi sekarang ini seolah-olah ada sistem presidensial murni. Tapi menurut saya kita harus merumuskan, karena tadi di dalam diskusi di sesi sebelumnya, bahwa prinsip atau dasar pemusyawaratan membuat presiden dan DPR lah yang bersama-sama membentuk undang-undang.
Jadi kalau sistem presidensial yang di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, ya jelas legislatif, eksekutif, dan presiden punya hak veto. Tetapi kita punya sistem yang berbeda karena ada dasar permusyawaratan itu. Nah, bagaimana, apakah arah dari penguatan konstitusi kita sekarang ini mau memurnikan itu? Kalau begitu legislatif kita sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan presiden bukan ikut atau pemerintah tidak ikut dalam membahas undang-undang. Apakah itu yang kita inginkan? Saya kira ada persoalan dengan sistem presidensialisme yang akan dibangun. Yang kedua, keberadaan MPR. Apakah MPR itu memang sebuah lembaga yang joint session antara DPR dan DPD? Bagaimana dengan ide the founding fathers kita dengan pemusyawaratan dan representasi dari golongan-golongan yang kemudian bisa ikut dalam permusyawaratan? Kalau memang sistem demokrasi sulit untuk menerima kehadiran pengangkatan golongan, maka sistem prosedur seperti apa yang harus diikuti supaya prinsip-prinsip pemusyawaratan dengan menjamin bahwa ini bukan demokrasi politik saja tetapi demokrasi sosial bisa terwujud. Saya kira yang terakhir adalah pusaran perdebatan tentang sosiodemokrasi dan konsep negara kesejahteraan kita dalam konstitusi. Nah, bagaimana konsep negara kesejahteraan itu harus dibangun, dan saya kira itu sangat berkaitan dengan pandangan bahwa demokrasi yang kita inginkan bukan demokrasi politik, tetapi apa yang disebut dengan sosiodemokrasi, di mana demokrasi itu juga berkaitan dengan kesejahteraan yang didapat oleh kelompok-kelompok yang mengalami proses marginalisasi dalam sistem-sistem ekonomi yang ada. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan ke dalam bagaimana melihat demokrasi dari sisi praktek. Bapak Ibu sekalian, dalam sisi praktek ada banyak kompleksitas. Memang tidak selesai hanya dengan merumuskan konstitusi baru yang modern demokratis. Bukan itu saja jawaban terhadap persoalan kedaulatan rakyat. Karena dalam praktek kita harus melihat ada banyak hal yang harus kita lakukan. Selain apa yang kita inginkan dengan cara membangun sebuah sistem elektoral yang lebih baik untuk mendapatkan sistem perwakilan yang lebih legitimate, kita perlu juga membangun apa yang disebut dengan civic cultures, budaya politik yang demokratis. Demokrasi akan tidak stabil kalau hanya didasarkan pada prinsip konstitusional saja. Dia harus juga ditopang oleh sebuah upaya membangun apa yang disebut dengan budaya politik demokratis. Karena budaya politik demokratis itu mencerminkan perilaku-perilaku politik yang dibangun oleh tidak hanya oleh penyelenggara negara, tetapi juga oleh dalam hubungan antar warga negara. Dan problem kita hari ini adalah kealpaan kita dalam membangun budaya politik demokratis itu. Karena yang kita tekankan adalah membangun, merombak sebuah konstruksi kelembagaan demokrasi saja, tidak membangun budaya politik demokratis. Nah, saya kira dengan cara berpikir semacam itu kita bisa kembali ke sebuah hakikat respublika yang dipayangkan oleh the founding fathers kita, bahwa pemerintahan itu adalah bukan untuk kepentingan orang per orang, bukan untuk kepentingan kelas atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama. Dan kebersamaan itulah yang kemudian menjadi bagian dari keinsapan kita untuk menjadikan Indonesia itu menjadi rumah bersama. Saya kira kalau itu menjadi satu titik awal kita untuk ke depan, saya kira saya mengakhiri ini dengan menyitir Bung Karno. Ketika Bung Karno menyatakan dalam pidato 1 Juni, dia mengatakan bahwa sepenuhnya sadar bahwa Pancasila itu adalah cita-cita. Dan cita-cita itu pasti tidak bisa diwujudkan sepenuhnya dalam realitas hari ini. Pasti ada kesenjangan antara cita-cita dan realitas. Oleh karena itu, karena kesenjangan antara cita-cita dan realitas itu pasti terjadi, maka diperlukan apa yang disebut dengan perjuangan. Karena dengan perjuangan itu, maka kelebaran jarak antara cita-cita dengan realitas itu bisa dilakukan. Saya kira saya gunakan untuk mengakhiri presentasi saya. Mudah-mudahan perjuangan untuk mewujudkan demokrasi tidak hanya persoalan konstitusional, tetapi juga perjuangan dalam praktek keseharian kita. Terima kasih, kita lanjutkan pada sesi berikutnya.
Demikian, satu pokok soal tadi yang dilontarkan, bagaimanapun bahwa demokrasi adalah semangat zaman. Hanya pokok soalnya kemudian bagaimana kemudian kita mensikapi semangat zaman itu dan kemudian mengelaborasinya terkait dengan konteks kita. Berikut Pak Bambang Purwoko akan menyampaikan gagasannya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi moderator mengatakan ini sesi berat. Mudah-mudahan tidak sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Saya melihat memang suasana gairah yang luar biasa. Kemarin saya di Jakarta bilang akan ada seminar Kongres Pancasila di Jogja. Seorang teman bertanya, berapa Pak pesertanya? Kalau menurut panitia sih 200-300-an. Dia kaget, masa masih ada sebanyak itu yang berminat mengikuti Kongres Pancasila katanya. Ya, ternyata 400 lebih ya. Artinya usaha Profesor Dr. Sutaryo untuk menjadikan Pancasila kembali menjadi nilai-nilai yang mendasari perilaku berpolitik bagi bangsa Indonesia masih mendapatkan respon yang kuat. Ya, ini yang saya kira luar biasa. Pak Ari Dwipayana sudah menyoroti pada aspek tata ideal normatif, ya, konseptual. Saya di bagian awal akan bicara sedikit tentang kedaulatan, hubungannya dengan Pancasila. Namun di bagian berikutnya saya akan lebih banyak menyoroti persoalan empiris. Ya. Mengapa Pancasila tiba-tiba seolah-olah dilupakan dan tidak lagi menjadi nilai dasar dalam perilaku politik, bahkan pembentukan mekanisme, proses, dan sistem politik yang berlaku di negara kita. Contoh konkretnya nanti kita bisa diskusikan mengapa Pancasila tidak lagi misalnya menjadi, kalau di perguruan tinggi, salah satu mata kuliah dasar yang harus dipelajari. Apakah karena belajar tentang Pancasila itu dianggap out of date, out of fashion, ya, atau karena sifatnya selama ini kesalahannya metode saja, metode penyampaiannya yang dulu indoktrinatif dengan P4, lalu di tingkat perguruan tinggi itu sifatnya hanya hafalan saja, imitasi atau apa. Tapi kita nanti bicara substansinya. Ya. Nah, esensi kedaulatan rakyat ya di makalah saya bagian awal saya bicara tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Ya. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah mengapa warga negara harus patuh ya, kepada misalnya sistem kebijakan dan aturan-aturan yang ditetapkan negara. Atas dasar apa negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Ya. Nah, kedaulatan rakyat yang kita bahas di sini, termasuk kedaulatan rakyat yang diilhami oleh nilai Pancasila, seharusnya memang menjadi esensi dasar dari kehidupan demokrasi kita. Karena pengertian yang sangat populer, bahkan anak-anak SMP sudah paham bahwa demokrasi itu dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi menerjemahkan pemahaman yang sifatnya sangat mudah dihafalkan ke dalam tatanan kehidupan real, itulah persoalannya. Nah, prasyarat demokrasi dalam hal ini memang seharusnya adalah terjaminnya hak-hak warga negara, hak untuk mengekspresikan pemikirannya, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi. Itu prasyarat yang sangat mendasar. Sejauh mana hak-hak dasar warga negara itu mampu dijamin ya, dalam kehidupan kenegaraan kita. Bahkan pertanyaan yang lebih filosofis, sejauh mana kalau kita bicara Pancasila, Pancasila mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar individu sebagai prasyarat dari tumbuhnya demokrasi. Nah, karena itu kalau kita lihat, beberapa bagian kita lewati, ya, seharusnya kalau kita bicara tentang kedaulatan rakyat
dalam konteks Indonesia, kita bicara demokrasi dalam konteks Indonesia, dalam perspektif Pancasila adalah kehidupan demokrasi yang dijiwai oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa. Juga yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar manusia itu. Juga demokrasi yang menjamin dan memperkuat persatuan negara, yang terakhir demokrasi yang memperjuangkan pelaksanaan keadilan sosial. Saya memang secara spesifik berusaha menurunkan, sekaligus mengingatkan kembali tentang bagaimana menempatkan Pancasila sebagai satu nilai lalu dioperasionalkan menjadi landasan bagi beroperasinya sistem-sistem yang ada di negara kita. Alangkah bagusnya kalau misalnya upaya mengingatkan kembali Pancasila sebagai dasar kehidupan berpolitik kita ini nantinya menjadi bagian dari proses pendidikan misalnya di sekolah-sekolah, di SMA. Untuk Bapak Ibu guru yang hadir bisa misalnya bagaimana kita mengingat kembali Pancasila. Mungkin perlu diadakan tes lagi sejauh mana kita menghafalkan dulu, menghafalkan dulu sila-sila Pancasila, baru setelah itu memahami. Kalau hafal saja tidak, paham saja tidak, maka implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat jauh. Nah, sejauh mana sekali lagi demokrasi kita dijiwai dengan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini linier dengan kondisi kita, kehidupan religius yang tidak lagi seolah-olah menjadi penting untuk pengaturan tata kehidupan kita. Yang kedua, sejauh mana demokrasi juga menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Apakah misalnya proses penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu didasari dengan semangat ini, bahwa regulasi itu dibuat untuk kepentingan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Ini beberapa hal yang sangat mendasar. Sejauh mana undang-undang itu dibuat untuk memperkuat persatuan negara. Kalau kita bicara level empiris, memang kemudian banyak sekali frustasinya. Pertanyaannya mengapa? Jangan-jangan, sekali lagi pertanyaan saya, jangan-jangan karena kita memang sudah melupakan nilai-nilai dasar ini. Undang-undang baru yang dibuat, misalnya contohnya saja, undang-undang pemekaran daerah, undang-undang pembentukan daerah otonom baru. Hampir semua daerah otonom baru dibentuk atas dasar etnisitas. Contohnya saja, di Kabupaten Sorong Selatan, itu ada 2 wilayah etnis tertentu, yaitu etnis Ayamaru, Aifat, Aitinyo. Lalu dibentuklah 2 kabupaten baru di situ, Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tamro. Masing-masing satu etnis tersendiri. Di daerah Merauke, Tanah Merah, Bovendigul, ada sekelompok etnis yang cukup kuat namanya etnis Muyu. Mereka sedang merencanakan membentuk Kabupaten Muyu. Di luar Papua, Kabupaten Toba Samosir dimekarkan lalu menjadi Kabupaten Samosir. Satu etnis tersendiri, terus semuanya. Pembentukan daerah otonom baru yang atas dasar etnisitas ini, sejauh mana itu bisa menjamin dan memperkuat persatuan negara. Sejauh mana itu bisa memperjuangkan keadilan sosial misalnya. Nah, ini contoh-contoh pada level yang real. Ketika pemerintahan kita, sistem pembagian kekuasaan dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif, saya singgung di bagian akhir makalah itu, sejauh mana masing-masing mampu melaksanakan fungsinya dengan dijiwai dari semangat Pancasila itu. Nah, itu beberapa pertanyaan mendasar yang ingin saya lontarkan untuk kita diskusikan. Juga kalau yang pertama tadi dijiwai dan integrasikan dengan keempat sila Pancasila lainnya, sendi-sendi kehidupan politik kita. Yang kedua, apakah demokrasi kita adalah demokrasi yang berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong untuk menjamin keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kolektif.
Yang ketiga, apakah juga demokrasi kita demokrasi yang menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata spiritual dan material. Saya ingat ketika salah seorang tokoh nasional ya, yang kebetulan menjadi capres sekarang mengatakan bahwa demokrasi hanya alat, bukan tujuan. Ya. Semua orang kemudian memberikan komentar yang sangat ramai. Tapi memang real, demokrasi seharusnya memang kita tempatkan sebagai alat bukan tujuan ya, alat, cara, metode untuk mencapai ini. Dalam varian apapun sebenarnya kan demokrasi sebenarnya tidak tunggal, sangat banyak ya pemahaman kita tentang demokrasi. Dalam varian apapun sebenarnya, ya, apa yang selama ini semangat yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu adalah esensi dasar dari demokrasi yang dalam pemahaman saya itulah yang cocok untuk Indonesia saat ini. Ya. Ini terbukti dengan ketika kita memaksakan diri sekarang menggunakan demokrasi liberal yang jauh lebih liberal, jauh lebih bebas dibanding negara-negara mbahnya demokrasi itu. Ya. Kita sekarang menuai kondisi anomali politik yang luar biasa. Ya. Pak Ari sudah bicara, apakah kita mau sistem presidensial murni ya, atau kombinasi antara soft presidensial misalnya dengan parlementer? Ya. Apakah sistem di dalam lembaga legislatif kita mau menggunakan sistem bicameralism murni atau soft bicameralism, bicameral yang lembek? Ya. Jadi semuanya itu serba tanggung. Karena jangan-jangan kita juga bangsa yang lembek soalnya. Ya, jadi semuanya pokoknya pakai soft presidensialism, soft bicameralism ya, semuanya yang serba tidak kuat itu. Nah, itu ciri-ciri dasar demokrasi yang seharusnya bisa sekali lagi menjadi bagian dari nilai-nilai yang mengilhami perilaku politik kita. Nah, yang sekarang terjadi sebenarnya ya dalam kehidupan politik ada nilai lama dan nilai baru. Dulu ketika demokrasi Pancasila di pemerintahan Orde Baru khususnya, ya, sejak Orde Lama sampai Orde Baru diterapkan, sayangnya itu hidup di mana dominasi negara sangat kuat. Ya. Ada proteksi segala sesuatunya, lalu ketertutupan sistem. Sekarang ketika ada liberalisasi, kemudian di kehidupan ekonomi privatisasi yang sangat kuat, Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai nilai ya yang menjadi acuan dalam kehidupan politik kita. Di saat ya sebelum transisi demokrasi sebenarnya, waktu itu kondisi persaingan baik antar kekuatan politik ya maupun pelaku ekonomi, persaingan sangat tertutup. Kita waktu itu mengenal 3 partai ya, 1 Golkar dan 2 partai maksudnya. Karena Golkar waktu itu tidak mau disebut partai ya. Berbeda dengan Golkarnya Gusti Joyo yang sekarang memang ya Golkar baru ya. Itu partai politik gitu kalau menurut Gusti. Kalau yang dulu kan golongan karya dan 2 partai politik PDI dan P3. Saya mengatakan dalam skripsi saya dulu sistem politik kita itu sistem politik bemo. Yaitu kendaraan beroda 3, 1 roda di depan, 2 roda di belakang itu ngikuti aja ya. Bedanya roda di depan besar sekali, yang di belakang di samping kanan dan kiri kan secara ideologis juga ditempatkan kanan dan kiri waktu itu kecil saja rodanya, ngikut aja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah waktu itu persaingan di tingkat politik sangat tertutup, kontrol dari masyarakat juga sangat lemah ya, sehingga kompetisi politik tidak berjalan bebas. Sayangnya saat itu, di waktu itu sebelum transisi demokrasi, rakyat terabaikan. Ya. Pokoknya kalau ikut kampanye parpol, ya kemudian sulit mendapatkan surat keterangan kelakuan baik ya kira-kira. Ya. Waktu itu, ya. Zaman ini ada yang mirip-mirip juga sebenarnya era ini. Ya. Karena kecenderungan partai dominan itu perilakunya ya mirip waktu itu. Kalau dominan. Ya. Kemudian rakyat miskin, kesejahteraan semu ya, karena kesejahteraan hanya ada di dalam statistik, ada hanya di dalam kantornya Menko Polkam, tapi kehidupan ternyata tetap semu. Nah, dalam nilai baru sebenarnya harus ada interaksi, harus ada partisipasi, harus ada keterbukaan. Inilah saatnya demokrasi kalau kita mau kembali dengan nilai-nilai Pancasila itu ditumbuhkan.
Caranya seperti apa nanti kita diskusikan. Nah, sayangnya dalam kaitannya dengan rakyat, sudah ada perbaikan sistem yang mengatasi persoalan sebelumnya, tetapi ternyata belum sepenuhnya berhasil perbaikan sistem itu. Ya, yang miskin ya nanti, tapi saya tidak ingin kampanye, yang miskin tetap miskin ya. Yang lebih cepat lebih baik atau yang tetap lanutan itu ya silahkan saja. Ya. Katanya sekarang tidak boleh bicara lanjutkan Gusti Zoyo, karena JK-nya hilang menjadi lanutan. Gitu. Ya. 1 menit lagi ini dari moderator. Fenomena yang terjadi, nilai lama sudah tergusur, tapi nilai baru, reformasi, good governance, dan sebagainya belum sepenuhnya diwujudkan, sehingga persoalan tidak juga diatasi. Usulan saya, kalau kita memang mau kembali kepada implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi perilaku kehidupan politik kita, maka harusnya memang harus interaksi antar 3 aktor. Bagaimana negara mampu menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif dengan regulasinya dan sebagainya. Lalu sektor swasta menyediakan lapangan kerja tentu saja, tapi civil society, kekuatan sipil, akademisi, media massa, LSM, tokoh ulama, tokoh agama maksud saya, sampai dengan tokoh adat, itu mampu memfasilitasi interaksi sosial politik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Terjemahan lebih real lagi nanti kita diskusikan, apakah kita sanggup ya kembali mengkaji nilai-nilai lama itu dan kemudian menjadi dasar ya, bagi operasionalisasi kehidupan politik kita. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi saja. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Pak Bambang Purwoko. Prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah kalau dilihat dari segi normatif nilai, bahwa Pancasila tidak masalah. Hanya kemudian dalam rentang sejarah itu terbukti bahwa pemahaman yang berbeda dan sebagainya ternyata membawa pada implikasi penyelenggaraan negara yang berbeda juga. Dan terkait dengan aspek normatif dan sedikit evaluasi kritis tadi sudah disampaikan. Mungkin pada saatnya ini ada jawaban langsung dari yang ikut melahirkan, ikut membidani atau ikut melahirkan amandemen konstitusi kita, yang secara prinsip sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sekarang. Saya persilakan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator dan teman-teman panelis yang kami hormati, serta para senior, sahabat-sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan sekalian yang kami muliakan. Saya tadi pagi di restoran di Hotel Santika mendengar 2 orang sedang bercerita. Satu orang cerita bahwa aduh, tadi pagi itu ada kejadian yang luar biasa, mengerikan katanya. Kenapa? Ada seorang ditembak bersama seorang perempuan. Siapa itu? Tetangga saya. Jadi itu perempuan itu ternyata ditinggal tugas suaminya sebulan, rencananya. Tapi ternyata baru 10 hari pulang dan mendapati istrinya sedang selingkuh dengan lelaki yang lain. Yang diajak bicara ngomong, akan lebih mengerikan lagi andai kata terjadi kemarin. Kenapa? Saya yang di rumah itu, katanya. Nah, ini sekedar membangunkan Prof. Jadi bukan karena kita mau porno, enggak. Ini membangunkan ada yang sedang ngantuk gitu. Karena tidak berpancasila. Bukan karena tidak berpancasila, bukan. Bukan. Ya. Bapak-bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila, maka yang selalu kita ingat adalah pertanyaan Pak Rajiman ketika sidang PPU PKI. Atas dasar Weltanschauung yang seperti apa
negara ini kita dirikan. Disitulah kemudian kita mendengar jawaban-jawaban dari anggota BPU PKI maupun sesudah itu diteorikan oleh banyak ilmuwan di bidang ketatanegaraan maupun ilmu politik. Oleh karena itu, yang terpenting yang harus kita ketahui itu adalah apa sih dasar negara yang dipertanyakan itu. Menurut kami, yang dimaksud rumusan dasar negara merupakan rumusan tentang pengakuan bersama mengenai prinsip-prinsip bersama suatu negara dan bangsa yang disandarkan pada nilai-nilai yang ada dan secara alamiah tumbuh dan berkembang pada masyarakatnya. Saudara-saudara sekalian, dengan rumusan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bahwa nilai-nilai yang kita kemudian ambil sebagai dasar negara itu memang secara alamiah tumbuh di dalam suatu bangsa, di dalam suatu masyarakat bangsa. Tapi bersamaan dengan itu juga harus diadopsi, selalu diterima adalah pada setiap level perkembangan masyarakat bangsa. Jadi dasar negara bagaimanapun juga harus dimaknai kelak ke depan adalah sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakatnya. Kita tidak boleh menganggap itu suatu benda yang kemudian pada penerjemahannya kita lupa terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Mengapa dasar negara itu perlu? Saya ada mengutip itu, ada Plato di dalam bukunya The Law, itu mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi. Oleh satu konstitusi dan kedaulatan hukum. Ini sebenarnya kutipan bukan dari Plato saja sebenarnya. Di dalam makalah yang panjang yang kami sampaikan, ini adalah juga kutipan dari Aristoteles. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang hukum, itu memiliki sifat yang berjenjang. Suatu norma hukum berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai norma dalam suatu negara yang disebut Grundnorm. Grundnorm. Nah, Pancasila itulah salah satunya adalah sumber atau yang kita katakan dengan Grundnorm itu. Dan Grundnorm inilah selanjutnya yang kemudian menjadi kerangka dasar dalam merumuskan sistem dan struktur suatu negara. Jadi jalan pikiran ini perlu kita pahami saudara-saudara sekalian, agar supaya ketika kita mengartikan Pancasila nanti, sampai kemudian kepada pasal-pasal Undang-Undang Dasar, itu berada di dalam kerangka yang semacam itu. Jadi kalau kita bicara konstitusi adalah pembangunan yang berkaitan dengan menerjemahkan Grundnorm, falsafah itu ke dalam sistem dan struktur bernegara. Itu yang saya kira harus kita pahami. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, nanti di dalam pemahaman kami di sini akan lebih banyak untuk mencoba menerjemahkan Pancasila sebagai dasar negara itu. Walaupun Pancasila itu di dalam berbagai buku yang kita baca, bahkan juga di dalam proses pembentukannya disebut juga tentang sebagai pandangan hidup, Weltanschauung, kemudian juga sebagai filosofi Grundslag dan seterusnya. Tetapi kita nanti akan mencoba melihat bagaimana menerjemahkan Pancasila ini supaya dia adalah menjadi hidup. Jadi kalau kita misalnya membaca rumusan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia, itu belum berbicara lebih rinci, lebih konkret di dalam bentuk sistem dan struktur bernegara. Oleh karena itu kemudian kita lalu bertanya, apa hubungannya Pancasila dengan konstitusi?
Untuk menjawab hal ini menjadi sedikit rumit, oleh karena di konstitusi kita, Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya dia adalah bagian dari konstitusi. Karena itu kita harus melihat konstitusi itu secara lebih jauh. Kalau di dalam pengertian yang lama, Undang-Undang Dasar itu terbagi dari pembukaan, kemudian batang tubuh, dan penjelasan. Nah, dalam pendapat kami, Pancasila sebagai filosofi Grundslag dan Weltanschauung selama ini memang memberi kebebasan kepada warga negara, bahkan negara, untuk menafsirkannya. Tetapi justru ketika ini terjadi, apa yang muncul? Adalah hegemoni penafsiran. Di dalam Orde Lama, maka yang terjadi penafsiran tentang Pancasila adalah apa? Nasakom. Adalah tubapin, 7 bahan pokok indoktrinasi, itu bahan-bahannya. Kemudian demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Ketika Orde Baru kemudian hegemoni penafsiran dilakukan melalui apa yang kemudian dikenal dengan P4 itu. Nah, dari dalam memahami hal yang semacam itu nanti, kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya sekalipun Pancasila sebagai filosofi, Pancasila sebagai pandangan hidup, bebas orang menafsirkan, tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang struktur bernegara, sistem bernegara, sebenarnya yang menjadi penafsir atau tafsir yang sah dari konstitusi dari Pancasila adalah konstitusi. Adalah konstitusi. Jadi penafsiran Pancasila sebagai dasar negara seharusnya tidak boleh diperumit oleh berbagai pikiran teoritis oleh pendapat orang per orang. Itu yang saya cantumkan di sana. Kemudian karena itu satu-satunya penafsiran yang benar adalah oleh dan dengan konstitusi. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dasar negara akan berfungsi sebagai pembentuk sistem, pembangun struktur, dan menumbuhkan kultur bernegara atau kultur politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Jadi konstitusi itulah yang membentuk struktur negara, sistem bernegara. Itu yang harus kita katakan. Dan saya berpendapat inilah sebenarnya kunci bagaimana kita memahami Pancasila. Kalau diserahkan pada orang per orang atau pada institusi-institusi lembaga, katakanlah misalnya di UGM ada lembaga apa itu? Pusat Kajian Pancasila, seolah-olah dia yang punya hak. Atau di Malang ada laboratorium Pancasila, itulah. Itu berhak menafsirkan itu semua. Ada kebebasan untuk itu. Tapi tafsir yang sah adalah konstitusi. Ini cara berpikir ini saya kira kita coba untuk kenalkan agar supaya apa? Agar supaya di dalam memahami setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negara, apalagi itu kalau berkaitan dengan sistem dan struktur bernegara, kita kembali saja kepada konstitusi. Saudara-saudara sekalian, mari kita single out. Kita sendirikan yang namanya Pancasila, khususnya sila yang keempat. Sebagaimana kita ketahui, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Pertanyaannya, apakah sila kerakyatan dan seterusnya tadi yang bunyinya saya bacakan itu adalah demokrasi? Itu pertanyaannya. Tadi pemakalah sebelumnya mengatakan bahwa demokrasi ini sebenarnya konsep barat. Di session tadi dikatakan seperti itu oleh Pak, siapa ya tadi yang duduk sini? Pak Kailan, adalah sistem yang datang dari barat. Sedangkan permusyawaratan sebagai atau kerakyatan yang sebagaimana dikatakan oleh para perumus pembukaan Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit dikatakan demokrasi. Oleh karena itu penting ada sebuah pertanyaan, apakah sila kerakyatan itu adalah demokrasi atau kedaulatan itu adalah demokrasi? Jawabannya adalah iya. Jawaban itu muncul dari mana?
Dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno, yang dikatakan oleh Bung Hatta, jawaban itu diperoleh dari perdebatan antara Bung Hatta dan Yamin dengan Supomo mengenai itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kedaulatan rakyat yang dimaksud di dalam pembukaan atau kerakyatan yang kemudian diterjemahkan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu adalah demokrasi. Kemudian juga pada penamaan kata republik. Tadi Saudara Dipayan juga mengatakan, dengan kata respublika, tidak ada republik yang tidak demokratis. Prinsipnya seperti itu, bahwa varian-varian di dalam pelaksanaannya ada, ya bisa saja terjadi. Kemudian juga di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar, negara kita adalah negara hukum. Apa artinya? Kalau bicara negara hukum, di dalamnya pasti harus ada unsur demokrasi. Sehingga dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa kerakyatan sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan adalah demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, masalahnya adalah ketika membangun struktur demokrasi kemudian menghacatkan ada beberapa hal, yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan antara lembaga yang namanya legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, ketika kita bicara negara Pancasila, pemisahan seperti apa yang terjadi? Itulah yang kemudian kita lihat, memang sekarang ada pemisahan. Tetapi pemisahan itu adalah pemisahan yang masih tetap menganut prinsip check and balances. Dengan cara itu, saudara-saudara sekalian, maka kita akan mengetahui bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang berkaitan dengan kekuasaan atau struktur kekuasaan memang mengenal yang namanya pemisahan kekuasaan. Karena tidak ada demokrasi apabila kekuasaan tidak dipecah. Saya tidak ngomong dipisah, tapi dipecah. Jadi kekuasaan memang harus dipecah. Sebab ketika kekuasaan berada di dalam satu orang atau apalagi satu lembaga, yang terjadi adalah sebuah proses yang anti demokrasi, yang nir demokrasi, itu yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengulang tentang pengertian demokrasi. Tadi beliau juga sudah membaca tentang pengertian demokrasi. Kalau Abraham Lincoln mengatakan government of the people, by the people, and for the people. Plato menggunakan istilah demokrasi sebagai yang terbaik karena banyak sistem, yaitu sistem yang disebut aristokrasi, demokrasi, oligarki, dan tirani. Pada waktu itu Plato belum menyebut nomokrasi. Apalagi monokrasi, itu belum dikenal zaman Pak Harto. Jadi monokrasi baru dikenal akhir-akhir ini di Indonesia. Yaitu ketika demokrasi, para caleg, dan sebenarnya kalau tidak punya uang tidak akan terpilih. Jadi monokrasi itu penemuan baru di dalam khasanah kehidupan demokrasi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau melaksanakan demokrasi, apa prasyarat-prasyaratnya? Nah, ada 6 prinsip, saya kutip dari Robert Dahl, itu. Para pejabat dipilih oleh warga negara, kemudian pemilihan umum yang jujur, ada kebebasan pendapat, ada warga negara yang mengetahui sumber informasi, ada otonomi asosiasional, kemudian hak kewarganegaraan yang inklusif. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Amerika, coba, ada beberapa prinsip, di sana ada pembatasan kekuasaan, ada pemisahan kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi, pengujian produk hukum oleh peradilan, kebebasan individu, federalisme, dan perubahan konstitusi atau amandemen. Pertanyaan kita adalah, kalau berdasarkan konsep-konsep ini, ciri-ciri demokrasi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini pas apa tidak? Kompatibel nggak ini kalau diterapkan di dalam demokrasi bercirikan Pancasila? Saya mengatakan pas. Tapi kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip di Amerika, kecuali prinsip federalisme, itu tidak pas bagi demokrasi Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian, saya lompati langsung kepada soal kedaulatan rakyat. Terus pasal-pasal, terus. Oke, sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, terus sebelumnya satu lagi. Nah, ini konstitusi
memaknai kerakyatan, Undang-Undang Dasar sebelum perubahan begini bunyinya. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akibat dari ini muncullah satu supremasi MPR. Banyak soal tidak diatur oleh konstitusi, nanti diatur melalui tap-tap MPR. Kemudian yang kedua adalah presiden menjadi mandataris MPR. Walaupun di dalam penjelasan kata mandataris itu pakai tanda kutip. Lalu presiden memegang kekuasaan tertinggi sesudah majelis. Kemudian presiden memegang sekaligus kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pasal 4 ayat 1 mengatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara berdasar Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat 1 mengatakan presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi kekuasaan membentuk undang-undang itu di tangan presiden dengan persetujuan DPR. Jadi kalau dulu DPR dikritik sebagai tukang stempel, Undang-Undang Dasarnya memang mengatakan begitu. Nah ini karena keadaan semacam ini muncullah yang namanya sentralisasi kekuasaan. Lalu kita rubah pasal ini, tolong berikutnya. Ya, dana metamorfose. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Dasar kemudian dirubah pasal 1 ayat 2 bunyinya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, supremasi yang tadinya di tangan MPR berpindah menjadi di tangan konstitusi. Karena itu pengaturan oleh konstitusi harus lebih rinci. Karena nanti tidak ada lagi produk-produk MPR yang regulatif, yang mengatur. Karena itulah maka kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa pasalnya menjadi banyak, karena seperti itu sebabnya. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan perubahan ini, maka kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang diatur secara jelas kewenangan dalam Undang-Undang Dasar. Presiden menjalankan kedaulatan rakyat, menjalankan pemerintahan negara, kemudian DPR menjalankan kedaulatan untuk membentuk undang-undang dan mengawasi presiden. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kedaulatan rakyat dalam bidang yudikatif dan peradilan. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan masih 2 menit, terima kasih. Dengan seperti ini terjadi sebuah metamorfose yang merubah sama sekali wajah di dalam mengartikan kedaulatan rakyat. Kalau tadinya kedaulatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, berarti di situ ada konsentrasi kekuasaan. Tapi dengan ini maka nanti ada pasal 20 ayat 1 di mana dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dipisah itu sudah. Tapi pertanyaannya tadi Saudara Dipayana, mengapa di dalam membuat undang-undang itu DPR bersama dibicarakan bersama dengan pemerintah? Inilah di sini prinsip musyawarah mufakat itu dilakukan. Kalau mau meniru Amerika, maka sebenarnya lembaga legislatif sepenuhnya yang membuat undang-undang. Kalau presiden tidak setuju, veto. Di sini tidak. Presiden dilibatkan sejak awal di dalam pembahasan undang-undang. Sehingga dengan demikian ketentuan di dalam pasal yang lain di dalam pasal 20 bahwa apabila presiden tidak menandatangani itu akan berlaku, tidak perlu menimbulkan friksi. Jadi banyak yang mengatakan ini kan anti teori seperti ini. Tidak. Ini justru mencoba menerjemahkan makna permusyawaratan dan permufakatan di dalam sistem yang tadinya kekuasaan dipisah, di dalam pekerjaan itu menciptakan check and balances. Itu begitu banyak sekali di dalam ketentuan berbagai pasal yang itu semua saudara-saudara sekalian kemudian membentuk bagaimana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dalam perspektif Pancasila sebagaimana jadi material kita. Yang terakhir adalah bahwa demokrasi atau kedaulatan rakyat harus dilaksanakan di dalam mekanisme yang tertentu. Kami mencontohkan di sini misalnya adalah tentang pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan tidak ada sepotong kata pun tentang pemilihan umum. Padahal di dalam kehidupan demokrasi dan di dalam semua konstitusi negara manapun yang demokratis pasti ada ketentuan tentang pemilihan umum.
Karena itu adalah bagian dari mekanisme yang tidak dipisahkan dari demokrasi. Karena itulah ada pasal tentang pemilihan umum. Baik pemilihan umum lembaga legislatif dan presiden yang menurut konsep Undang-Undang Dasar sebenarnya harus bersamaan, maupun pemilu-pemilu di pejabat-pejabat daerah yang lain. Saya kira itu, dan kami punya paper yang agak panjang, lengkap. Mohon kiranya seluruh ucapan saya itu bisa dikaji lebih dalam pada paper yang ada di Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang sekaligus sebenarnya menjawab beberapa pokok soal yang sudah muncul sejak kemarin. Bagaimana sebenarnya kita menerjemahkan nilai-nilai dalam Pancasila, dan tadi sudah dijawab dengan tegas dan jawabannya dengan argumentasi akademik, tidak sekedar fatwa ya. Ini bukan fatwa, ini argumentasi yang akademis, bahwa kalau itu kemudian ada indikasi dinyatakan anti teori dan sebagainya, mungkin istilah yang lebih tepat teori baru. Karena bagaimanapun mengacu pada filsafat Pancasila, Romo Sastro memberikan indikasi yang kuat bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu semacam kritik ideologi. Dan dalam konteks kita sekarang sebenarnya kita juga sedang melakukan kritik ideologi dalam rangka mencari perspektif baru. Bahkan nanti ada harapan, ada rekomendasi-rekomendasi yang lebih praksis terkait dengan menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan penjabaran sila-sila Pancasila. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit ke depan. Saya persilahkan sebagaimana sesi-sesi sebelumnya, ada 5 penanggap, penanya atau apa. Hanya mohon maaf kalau sore yang sudah melelahkan ini saya agak tangan besi, walaupun tidak pakai cincin, tidak pakai apa ini. Mohon nanti pertanyaan, tanggapan dan sebagainya diformulasikan secara ringkas. Maksimal nanti pokok soal yang dikemukakan 2, itu kategori pertama. Kategori kedua waktunya tidak terlalu panjang, sekitar maksimal 4 menit. Sehingga nanti kalau mungkin ada kesempatan lagi, kita beri kesempatan pada sesi tanya berikutnya.